Halo semua, jumpa lagi dengan saya Bang Rossi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Di segmen penjualan motor trail di Indonesia, Kawasaki punya KLX 150, KLX 230, dan KLX 250. Sedangkan Honda punya CRF 150, sementara Yamaha dengan WR 155. Lalu kemanakah Suzuki? Kenapa mereka tidak turut serta meluncurkan motor di segmen trail? Padahal kalau dilihat saat ini, pasar motor trail lumayan ramai diminati. Tentunya, kehadiran motor trail Suzuki ini akan menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para fans di tanah air. Lantas, kapankah Suzuki akan menjual motor trail mereka di Indonesia? Kalau kita lihat fakta di lapangan, sebenarnya Suzuki sudah menjual motor trail mereka di Indonesia loh. Ini serius kok, nggak bohongan. Justru trail yang diusung Suzuki ini memiliki kubikasi mesin lebih besar dari KLX 150, CRF 150, maupun WR 155. Trail yang diboyong di Indonesia oleh Suzuki ini adalah Suzuki DR200. Lah, kok jarang kelihatan di jalan ya? Hal ini disebabkan karena Suzuki hanya memboyong DR200 dalam jumlah unit yang terbatas. Ditambah lagi, pihak Suzuki Indonesia tidak menjual motor ini secara umum, melainkan dijual kepada instansi pemerintahan untuk dipakai sebagai motor dinas kepolisian dan TNI. Dilansir dari autorider.com, Yohan Yahya selaku Kepala Departemen Sales Suzuki Indomobil mengungkapkan kalau pihaknya mendatangkan Suzuki DR200 sebagai armada Brimob sejak tahun 2015 lalu. Beliau juga menyebut bahwa sampai tahun 2020 sudah ada sekitar 8.000 unit Suzuki DR200 yang sudah masuk ke tanah air. Suzuki DR200 sendiri merupakan produk Suzuki global yang dijual secara resmi di negara Australia, Jepang, Afrika, dan beberapa negara di Amerika. Dirancang sebagai trail street legal yang bisa dipakai di jalan raya, secara dimensi motor ini masih cukup ideal untuk ukuran trail 200cc. Kubikasi mesinnya pun terbilang nggak kegedean dan nggak kekecilan. DR200 mengusung mesin berkapasitas 199cc 4-tak SOHC 2 valve berpendingin udara, pengkabutan bahan bakar memakai karburator Mikuni BST 31 mm, serta transmisinya 5 percepatan. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga maksimal sampai 20 horsepower di 8.500 rpm dan torsi 18,6 Nm pada 7.000 rpm. Tenaga tersebut sudah cukup mumpuni, baik itu untuk kebutuhan off-road ataupun sekedar untuk penggunaan sehari-hari. Apalagi torsi 18 Nm dengan bobot kering hanya 113 kg, alias nggak beda jauh dengan bobot KLX 150. Tentunya Suzuki DR200 ini memiliki torsi yang lebih nendang dibandingkan dengan trail 150cc. Tangki motor ini mampu menampung sebanyak 13 liter bahan bakar. Kemudian styling desainnya terlihat simpel dan kompak. Velgnya memakai model jari-jari, depan ukuran 21 inch, belakang 18 inch. Kedua roda ini dibalut ban bertipe dual purpose. Di sektor suspensi, motor ini mengandalkan suspensi depan teleskopik dan belakang memakai suspensi monoshock Prolink dengan preload pegas yang dapat disetel. Kalau kita melihat fitur dan teknologi dari Suzuki DR200, sepertinya memang agak inferior dibandingkan dengan trail yang beredar di pasaran saat ini. Hal ini bisa kita lihat pada suspensi depannya yang masih mengandalkan model teleskopik, lalu speedometernya hanya ada indikator kecepatan, sen, netral, dan lampu jarak jauh. Tidak ada indikator RPM maupun indikator bahan bakar. Selain itu, pengereman belakangnya juga masih memakai rem tromol
dan mesinnya termasuk masih menggunakan teknologi jadul, yaitu 4-tak konvensional karburator. Ditambah lagi tidak ada kickstarter, jadi ya agak repot kalau elektrik starternya trouble di jalan. Nah, kenapa unit DR200 yang masuk ke Indonesia jumlahnya sangat sedikit? Dan kenapa nggak dijual secara umum oleh Suzuki Indonesia? Pertama, pasar trail di Indonesia sendiri saat ini didominasi oleh trail 150cc. Tentu saja segmen kelasnya berbeda dengan Suzuki DR200. Yang kedua adalah supply unit yang terbatas. Suzuki Jepang tidak memproduksi secara masif motor ini. Meski tidak diketahui berapa rincian jumlahnya, yang jelas DR200 hanya dibuat dalam jumlah yang terbatas. Bahkan untuk supply unit yang dipesan di Indonesia pun harus memotong jatah untuk pasar Australia dan Afrika. Kemudian yang ketiga adalah soal harga. Sebagai motor yang berstatus CPU Jepang, harga motor ini dipastikan akan lebih mahal karena biaya pajak dan lain-lain. Sehingga harganya sendiri diperkirakan bisa tembus 50-60 jutaan. Dengan harga yang lumayan mahal tersebut, tentunya pihak Suzuki Indonesia tidak bisa menjangkau konsumen secara luas. Apalagi buat tim mending-mending, ya pasti pilih ngebangun trail odong-odong pakai basic mesin Tiger atau kalau enggak Ninja 2 tak. Dengan dana segitu, pastinya sudah bisa jadi motor trail full spec siap terabas. Kalau untuk dinas TNI maupun Polri, kebutuhannya sudah jelas, yaitu untuk armada patroli, tugas pengamanan, atau misalnya buat ngejar pelaku tindak kriminal di jalanan. Spek mesin DR200 sudah cukup mumpuni kalau sekedar ngejar motor 150cc yang umum dipakai saat ini. Semisal dijual secara umum di Indonesia, dipastikan DR200 akan cocok sekali jika bersaing dengan Kawasaki KLX 230. Ngomongin spek keduanya, ternyata meski KLX 230 punya kapasitas mesin lebih besar, secara spek di atas kertas, DR200 justru lebih unggul baik itu dari segi bobot dan juga power mesinnya. Menarik juga ya, trail Suzuki yang satu ini. Nah, gimana menurut teman-teman tentang Suzuki DR200 ini? Apakah masuknya DR200 ini termasuk agenda terselubung Suzuki dalam riset pengembangan pasar motor trail di Indonesia? Layakkah kalau DR200 dilokalkan dan dijual secara umum? Atau Suzuki mesti bikin trail lain yang kubikasinya lebih kecil untuk mengimbangi para lawannya? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.